Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimarda Kurniawan, staf pengajar di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Saya memiliki minat di bidang filologi, salah satunya adalah mata kuliah Bahasa Jawa Kuno. Dalam praktek pengajaran pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan mata kuliah Bahasa Jawa Kuno dengan kode mata kuliah BAD 202, di mana mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu berupa pemahaman tentang gramatika, tentang tata bahasa Jawa Kuno, mulai dari unsur-unsur terkecil dari bahasa tersebut, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Mata kuliah ini ada dua tahap pembelajaran, yakni penjelasan, yaitu untuk mencapai pemahaman kognitif tentang tata bahasa Jawa Kuno, dan tahap selanjutnya adalah praktek atau menerapkan pemahaman tentang tata bahasa Jawa Kuno itu dalam memahami teks karya sastra dalam bahasa Jawa. Adapun evaluasi yang saya gunakan dalam pembelajaran bahasa Jawa Kuno ini adalah berupa tugas. Nanti di setiap topik, sub capaian mata kuliah akan diberikan tugas, sehingga itu digunakan sebagai evaluasi atau mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nanti di tengah semester juga akan ada evaluasi berupa ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester ada juga evaluasi yang itu mahasiswa akan didorong untuk mempraktekkan pemahaman mereka dalam menerjemahkan teks bahasa Jawa Kuno, tapi secara berkelompok, secara berkolaborasi, sehingga nanti hasilnya bisa disampaikan dalam bentuk presentasi, dan itu akan menjadi tugas secara berkelompok. Dan di tahap akhir, evaluasi akhir di akhir semester, ada juga evaluasi berupa kesimpulan, pemahaman umum yang bersifat individu dari mahasiswa itu, agar bisa mereka bekerja secara mandiri, secara berkelompok. Mereka kemudian diarahkan untuk mengukur pemahaman individual masing-masing terhadap materi bahasa Jawa Kuno secara umum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sub capaian dalam topik tentang persandian, yaitu bagian dari bagian dari bunyi bahasa dalam bahasa Jawa Kuno. Dan dalam persandian ini ada banyak hal penting terkait dengan identifikasi kata-kata, apakah kata-kata itu adalah kata-kata tunggal atau kata-kata majemuk, yang karena ada proses persandian ini kadang-kadang hanya muncul sebagai kata tunggal, tapi nantinya mahasiswa akan diarahkan untuk mengasah kepekaan untuk mengidentifikasi adanya persandian dalam bahasa Jawa. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kita mulai kembali mata kuliah Jawa Kuno, bahasa Jawa Kuno. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Oh, sudah jelas, atau mungkin ada yang belum jelas, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Materi tentang sekilas tentang sejarah bahasa Jawa Kuno itu seperti apa, dan bagaimana kekerabatan bahasa Jawa Kuno dengan bahasa-bahasa yang lain, Jadi itu nanti kenapa bahasa Jawa Kuno itu ditawarkan di dalam prodi Bahasa dan Sastra Indonesia ini, karena memang
ya bahasa Jawa kuno itu punya kerabat gitu ya, kerabat baik dengan bahasa yang ada di Indonesia ini sendiri, juga termasuk bahasa-bahasa lain di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita memasuki subtopik berikutnya, yaitu tentang masalah bunyi gitu ya. Kalau kita belajar bahasa kan ada tataran-tatarannya, mulai dari yang paling sederhana, yang paling kecil sampai yang paling luas gitu ya. Dan kita mulai dari tataran yang paling sederhana, yang paling awal, yaitu tentang masalah bunyi. Dan satu topik yang mungkin kita akan temui gitu ya dalam pelajaran-pelajaran bahasa Jawa kuno, buku-buku diktat dan sebagainya yang mengupas bahasa Jawa kuno ini adalah masalah persandian. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah persandian, atau mungkin kita simak satu kata dasar dari istilah persandian ini. Sandi itu artinya apa? Sendi? Atau ada yang lain? Misalnya password atau apa gitu. Ya, jadi ada istilah sandi gitu ya. Sandi. Sandi ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu samdi, yang artinya adalah join atau sendi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menemukan istilah persandian dalam buku tata bahasa Jawa kuno, itu kaitannya dengan, ya berarti ada penggabungan dua unsur bahasa di dalam satu proses morfologis ataupun morfosintaksis secara umum gitu ya. Dan di sini makanya kenapa saya berikan ilustrasi yang sebenarnya agak nggak nyambung gitu ya. Ini pelajaran biologi tapi digunakan dalam bahasa. Kenapa? Ya karena memang ini kaitannya dengan sandi gitu ya. Kalau istilah persandian dalam bahasa Jawa kuno. Nah, mungkin ini persandian ini tidak hanya dalam bahasa Jawa kuno gitu, tapi dalam bahasa yang lain gitu, misalnya bahasa Jawa yang sekarang, atau ya termasuk juga di bahasa Sanskerta yang ada di India, itu juga ada teori-teori tentang sandi. Kalau dalam bahasa Jawa kuno mungkin teman-teman tahu buku, kalau belajar bahasa Jawa yang buku Pepak itu ya. Itu dalam salah satu bagiannya itu ada yang menyebut tembung garbo gitu ya. Nah, tembung garbo ini ya kaitannya dengan sandi. Nanti silakan kalau yang punya buku Pepak itu dicek gitu ya. Nah, nanti kira-kira sama tidak dengan materi yang saya sampaikan di sini. Nah, oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, baik. Nah, dalam proses persandian nantinya itu akan menghasilkan dua jenis sandi gitu ya. Dari ada dua jenis sandi, yaitu sandi dalam dan sandi luar. Dan itu terjadi karena ada proses yang berbeda. Kalau itu merujuk ke sandi dalam, itu terjadi karena ada proses afiksasi. Tahu afiksasi ya? Afiks itu ya imbuhan gitu ya kalau dalam bahasa sederhananya. Itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai sandi dalam. Karena itu ada morfem yang bebas sama morfem terikat, kemudian dia bertemu dan itu menghasilkan, ya mungkin kalau ada dua jenis vokal di situ, ya akan membentuk persandian. Selanjutnya ada yang disebut sebagai sandi luar. Sandi luar itu terjadi ketika ada dua kata yang
kata yang pertama itu diakhiri vokal, kata yang kedua itu diawali vokal. Nah, itu kemudian lebur menjadi satu dan menghasilkan sandi luar. Misalnya kalau ya saya kembali, ya biasanya kalau mengajar bahasa Jawa kuno ini kan saya harus retroaktif gitu ya, harus kadang-kadang kita memberikan contoh itu tidak hanya yang ada di dalam bahasa Jawa kuno sendiri, tapi juga bahasa lainnya yang ada kemiripan gitu. Karena memang ya, seperti yang saya katakan tadi, bahasa Jawa kuno ini berkerabat dengan beberapa bahasa yang lain. Nah, misalnya ada kata nah, mungkin ada teman-teman yang tergelitik dengan kata ini gitu ya. Oke, itu ada yang tahu ini ternyata adalah gabungan dari dua kata. Tidak hanya itu satu kata, yaitu sarwa dan indah gitu ya. Nah, serba indah atau sesuatu yang ya dia memiliki segala hal yang sangat indah dalam dirinya gitu. Nah, ini yang ada proses persandian di sini. Yang ini kalau di dua jenis itu masuk sandi dalam atau sandi luar? Nah, sandi luar gitu ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih teman-teman sudah bisa memahami konsep dasar dari persandian ini dalam bahasa Jawa kuno gitu ya. Oke, baik. Oke, akan saya lanjutkan di nantinya kalau kita menyimak beberapa referensi tentang bahasa Jawa kuno itu setidaknya ada beberapa hukum gitu ya, hukum terkait dengan persandian ini. Yaitu nanti ada hukum, kalau yang saya tampilkan dalam materi ini ada 5 gitu. 5 hukum persandian. Sekurang-kurangnya ya 5 itu. Dan di sini selalu melibatkan vokal. Selalu melibatkan bunyi vokal. Ya, nantinya juga ada bunyi semivokal, tapi ya awalnya memang terbentuk dari vokal tersebut. Bunyi semivokal ada yang tahu apa saja? Y, W, dan ya seperti itu gitu ya. Oke, nah di hukum yang pertama, ketika ada dua vokal yang sama gitu ya, bertemu, sehingga hasilnya adalah peluluhan, dan dua vokal yang bertemu itu akhirnya menjadi vokal yang panjang. Misalnya A sama A, jadinya A gitu ya, karena ya satu vokal pendek dan satu vokal pendek akhirnya menjadi satu vokal panjang, karena vokalnya sama. Jadi di sini kita melihat ada dua vokal yang sama gitu ya. Misalnya contohnya ya yang saya sebutkan tadi, A pendek ketemu A pendek akhirnya menjadi A panjang. Terus juga A pendek ketemu A panjang jadinya juga A panjang. Karena biasanya panjang vokal dalam bahasa Jawa kuno itu ya ada 3 gitu ya. Ada yang pendek, panjangnya itu cuma 2 dan panjangnya itu 3. Kalau kasusnya seperti ini itu A-nya panjangnya itu nilainya 2 ketuk gitu ya istilahnya. Kalau yang A panjang selanjutnya ketika A pendek ketemu A panjang itu hasilnya adalah A panjangnya itu nilainya adalah 3 ketuk. Jadi seperti itu. Nanti ada beberapa kasus yang ya, bisa kita lihat seperti ini dalam konteks kali. Nah, ini yang dasar gitu ya. Kalau ada dua vokal yang sama kemudian bertemu, akhirnya ya, menghasilkan. Oke. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut ke hukum sandi yang kedua. Nah, ini E yang ada capingnya itu dibaca E ya. E.
E. Bukan E ya, bukan E atau E, tapi E yang tengah gitu ya, schwa. Vokal E selalu hilang dan diganti dengan vokal yang ada di depannya. Nah, misalnya vokal A ketemu vokal E, vokal E-nya itu hilang dan hanya menjadi vokal A itu sendiri. Itu ya. Misalnya kata wawa. Wawa itu artinya wawa, bawa gitu ya. Wawa dan dapat akhiran en. Jadinya bukan wawan tapi wawan. Wawan, en itu e-nya itu memang cenderung hilang gitu ya. Coba mungkin ini nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Wawan, 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 e-nya itu kan akan hilang karena memang di situ memang sifatnya netral karena posisinya di tengah gitu. Kalau mungkin teman-teman sudah ikut mata kuliah fonetik diberi peta vokal itu, vokal e itu posisinya ada di mana. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan di hukum yang ketiga. Nah, ini juga sering kita temui gitu ya. Vokal A ketemu U akhirnya jadi O, vokal A ketemu I jadinya E. Misalnya kata balai, balai akhirnya jadi bale. Gulai jadi gule dan sebagainya. Rantai jadi rantai dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini vokal-vokal tersebut gitu ya. Ya yang penting itu vokal selain e tentunya dia akan menjadi o atau e. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Wuruha dan ing jadi wuruheng. Selanjutnya hukum sandi yang keempat. Wah ini mungkin abaikan bentuk kotak-kotak ini. Vokal I, U, O, dan A. Kalau ada huruf O terus ada titik 2 di atas itu bacanya apa? Ada yang tahu? E tapi panjang. Tapi panjang gitu ya. Jika diikuti vokal lain selain E akan menjadi ya. Misalnya I ketemu A akhirnya I-nya hilang dan hanya menjadi ya, iya gitu ya. Ananghi terus dapat sufiks A, ananghya gitu ya. I-nya hilang, dia menjadi bentuk semivokal Y. Begitu juga U. U ketemu A, vokal U ketemu vokal A, dia akan ya hilang U-nya. Itu akan menjadi bentuk semivokal. Tuhu plus A jadi tuhua. Nah, itu nanti kalau di pertemuan selanjutnya ada kaitannya dengan sufiks arealis, nah, itu akan kita jelaskan. Kita akan temui gitu ya. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir ini hukum sandi yang terakhir itu vokal E ketika dia diikuti oleh vokal A, dia akan menjadi I atau iya. Pagawe ketemu A jadi pagawya. Pagawya, pagawyaken. Terus rare, nah, dapat konfiks kaan jadi kararian. Nah, ada kasus seperti ini. Walaupun kadang-kadang memang kita tidak, ya namanya bahasa kan juga ada beberapa variasi, ada beberapa yang sifatnya anomali gitu ya. Tapi ada beberapa, kalau secara sistem itu ya hukumnya seperti ini. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman ingin tahu kenapa sih kok jadi E ketemu A itu kok jadi Y, ya biasanya itu prakteknya langsung di pengucapannya. Gaweaken gawe, ya, itu kan berarti ada unsur Y-nya di situ. Gaweaken. Jadi sistem penulisannya itu mengikuti bagaimana
pengucapannya. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang tanyakan? Ya, silakan Oli. Ya, silakan. Untuk bahasa Jawa kuno ini apakah ada kaitannya dengan kidung, tembang atau mantra Jawa begitu Pak? Oke. Nah. Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan tembang, kidung dan sebagainya? Sebenarnya bahasa Jawa kuno ini kan kita mengetahui bahasa Jawa kuno itu sebenarnya tidak seperti bahasa Jawa kita sekarang. Kalau kita melihat bahasa Jawa sekarang, ya kita mengalami bahasa lisannya. Tapi kalau bahasa Jawa kuno ini kita nggak mengalami, karena itu sudah, ya hidupnya sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Mungkin sekitar 5 abad yang lalu. Sudah tidak ada orang yang menggunakan, kecuali dalam teks-teks sastra dan sebagainya. Jadi kita kehilangan jejak bahasa natural gitu ya dalam bahasa Jawa kuno. Natural language-nya itu sudah nggak ada. Yang ada itu adalah bahasa yang sifatnya artifisial, yang sifatnya seni. Jadi makanya ketika Olive bertanya apakah ada kaitannya dengan kidung dan sebagainya, termasuk kakawin gitu ya, yang memang dia mengaplikasikan bahasa Jawa kuno ini, ya memang ada. Kita menemukan bahasa Jawa kuno itu ya dari teks-teks itu. Jadi tidak melalui bahasa natural seperti bahasa Jawa yang kita kenal sekarang, yang masih hidup di masyarakat. Makanya ada yang mengatakan bahasa Jawa kuno itu adalah bahasa yang sudah mati. Sama seperti bahasa Sanskerta dan juga bahasa Ibrani gitu ya. Bahasa Ibrani itu awalnya juga sudah tidak ada yang menggunakan, hanya ada di skriptur-skriptur gitu ya. Tapi kemudian ada orang yang mempelajari dan bisa diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bahasa Sanskerta juga. Itu hanya berhenti di bahasa skriptur. Akhirnya ya berhubung skripturnya itu masih terawetkan sampai sekarang, akhirnya tetap bisa dipelajari dan bisa digunakan. Jadi nanti kalau misalnya kemudian hari ada orang yang menggunakan bahasa Jawa kuno ini, ya sebenarnya ya bisa-bisa aja, toh masih bisa dipelajari. Mulai dari sistem persandiannya, dari afiksasi, morfologis, sampai ke sintaksis dan semantik dan sebagainya, sampai ke wacananya juga nanti bisa. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Ya, silakan, Iva. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Pertanyaan saya mengenai kepekaan terhadap belajar persandian ini, apakah kita sebagai pembelajar pemula bahasa Jawa kuno ini harus selalu berpatokan kepada hukum sandi ini? Apakah hukum sandi ini selalu teratur dalam bahasanya, dan juga bagaimana cara kita sebagai pembelajar bahasa Jawa kuno pemula ini untuk mengidentifikasi persandian dalam bahasa Jawa kuno ini? Oke. Cara pertamanya. Ya, untuk mengidentifikasi gitu ya, untuk mengidentifikasi. Dan saya khawatirnya nanti jangan-jangan itu walaupun sudah ada hukumnya ternyata nggak berlaku hukum itu, atau setidaknya itu ada anomali gitu. Nah, kalau mungkin Viva atau teman-teman yang lain belajar teks bahasa Jawa kuno secara langsung, apalagi dalam rentang periode yang sangat panjang, gitu, terutama dalam karya-karya yang sifatnya prosa, itu nanti akan banyak sekali anomali. Misalnya, kalau kalau ada kata turu, terus dapat sufiks a, seharusnya kalau mengikuti hukum sandi, dia jadinya turwa, gitu ya. Di sini. Tapi dalam teks-teks, terutama teks yang prosa seperti Parwa atau teks-teks prosa dari abad 15, itu tulisannya jadi turuha gitu ya. Jadi tidak ada persandian di situ. Tapi apa bedanya ini dan ini ya? Mungkin bedanya hanya terletak di persandiannya saja. Tetapi secara fungsi dua-duanya tetap
memiliki arti yang sama. Jadi bagaimana cara kepekaan itu ya? Pertama kita pahami dulu sandi ini. Kalau memang ada kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus yang sifatnya dia berbeda dari hukum sandi itu, ya itu kita anggap sebagai anomali atau kelainan gitu ya. Tapi itu yang namanya bahasa itu kan kadang-kadang ada yang dia dipraktekkan itu di luar hukum gramatikal. Nah, itu yang nanti yang penting memang perlu dipahami dulu. Nah, persandian ini, hukum-hukum ini sebelum nanti kita berusaha mengidentifikasi hal-hal atau fenomena-fenomena yang berada di luar hukum ini. Jadi nanti ada beberapa kasus, ada banyak hal nantinya. Nanti yang bisa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin ada lagi? Ya, Cesta, silakan. Jadi gunanya sandi ini sebenarnya apa Pak? Kalau misalnya pada akhirnya nggak benar-benar berubah makna gitu. Oke. Sandi ini sebenarnya itu dia kan meringkas suku kata. Kalau seandainya tadi contohnya turua. Turua itu kan ada turua, ada 3. Tapi kalau turua itu cuma 2. Biasanya memang penggunaan sandi yang sangat efektif dan maksimal itu untuk karya-karya yang sifatnya puitik, puisi, kakawin. Nah, jadi di situ permainan sandi ini dimainkan secara misalnya untuk ya kalau mungkin dalam tembang kalau ya ada yang tahu mecopat itu aturan satu baris itu hanya boleh berapa suku kata. Nah, cara untuk mengefektifkan itu ya biasanya menggunakan persandian ini. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, kalau selanjutnya mungkin teman-teman bisa menyimak. Nah, ini materinya sudah ada di Hebat. Nanti silakan teman-teman akses gitu ya untuk terkait dengan. Nah, sekarang di bagian terakhir ini ada tugas gitu ya. Nah, nanti ini setiap pertemuan, setiap sub capaian itu kan harus ada evaluasi untuk mengukur ya pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan pada pertemuan. Jadi nanti silahkan dilihat di slide terakhir ada 10 soal. 10 soal nanti silakan identifikasi apakah itu sandi dalam atau sandi luar dan nanti perlu diuraikan juga bagaimana proses persandiannya, terbentuknya persandian itu. Nah, nanti ini juga materi yang akan saya sampaikan nanti ada evaluasi tengah semester. Nah, ini juga termasuk gitu ya. Jadi ini sebagai latihan, nanti teman-teman kerjakan di rumah, minggu depan kita bahas bersama terkait dengan materi ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan tugas pada pertemuan kali ini? Tidak ada, sudah jelas ya? Ya, nanti silakan dikerjakan masing-masing. Nah, nanti juga hasilnya hasil dari teman-teman mengerjakan silakan diunggah di Hebat sebelum minggu depan nanti kita bahas bersama. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa kita diskusikan lagi gitu ya. Mungkin boleh setelah kelas ini atau minggu depan kalau kita bertemu. Baik, kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.